Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang ya. Kali ini Mamang Kebun mau mengutarakan atau mau membalas permintaan seseorang lewat komen gitu ya. Dia bertanyanya begini, sampai di mana batasan akar gitu ya. Mungkin dia maksudnya semenjak kecil atau dewasa ya, kurang paham kita. Kebetulan kita ini ada bibit ya durian 3 minggu yang lalu. Ini bibit durian dikirim dari Jawa Tengah. Kita punya komunitas yang mengirim perbibitan gitu ya. Kita masalah harga tidak tahu gitu ya, karena yang bersangkutan masalah harga adalah bos kita. Kita hanya sebatas menggarap dan memelihara, mengerjakan ini bibit durian, gimana caranya supaya bagus sebelum ditanam. Nah, dalam kurung ini dalam keadaan karantina atau mau menyesuaikan lingkungan gitu ya, karena dari Jawa Tengah pindah ke Kalimantan Timur mungkin. Nah, di sini sekaligus kita menjawab batasan akar gitu ya. Nah, ini tanah yang dari Jawa sebelum Mamang ditambah. Kenapa harus ditambah? Karena ini ya, di sini ada bakal akar udah keluar. Nah, ini pertama datang ini begini. Tuh, masih aslinya ini Jawa, tanah yang bawa dari Jawa, aslinya polybag. Sedangkan kita mau menunjukkan bahwa akar ini ya, akar ini terus berkembang bila mana terus ada tanah di sini, tapi nggak sekaligus keluar, dia bertahap dan mengikuti usia gitu. Tapi ada juga ya dibatasi, kalau akar durian itu tidak sembarangan dia berakar gitu. Contoh lah, nah di sini ada dulunya sebelum tumbuh, di sini itu ada biji durian. Nah, dia membelah diri ke bawah untuk jatah akar. Nah, berarti ini bakal potensi untuk akar ini, karena di sini ada biji ini di sini. Nah, biji sampai di sini ke atas untuk batang, untuk perkembangan produksi. Ini ke bawah untuk perkembangan akar. Ini yang baru di polybag. Nanti kita mau menunjukkan yang umur 2 tahun ya. Nah, sedangkan kalau menanam di atas ini, meskipun ditimbun sampai di sini, sampai di sini, tidak mungkin dia keluar akar. Batasan akar ini di sini. Di sini itu ada bijinya dulu, dia pecah keluar ke bawah untuk akar mencari makanan untuk batang ini. Ini okulasi. Nah, kenapa ini enggak ditambah? Karena ini belum kita pelihara ya. Karena ini ada yang gagal 10 pohon gitu ya. Turun di mobil dia patah. Nih semacam ini. Ini patah. Tapi kita pelihara ini. Karena di sini ada keluar tunas nih. 2 minggu
menginjak 3 sekarang udah keluar tunas ini dari tunas okulasi. Makanya kita yang tidak rugi. Ini yang okulasinya dipotong, dia ada keluar tunas. Nah, begitulah masalah akar gitu ya. Akar itu dibatasi dari mulai biji pecah ke bawah untuk batang akar, ke atas untuk batang produksi. Itu. Jadi duren itu meskipun ditimbun di atas ini percuma, bukan baik, malah jadi penyakit. Karena akar duren itu rawan sekali dengan semut. Suka gitu ya. Semut itu suka. Nah, macam ini kan. Nah, tapi ini mah ndak kita ndak ada okulasinya karena ini patah dari sini. Jadi okulasinya nggak ada, tapi dia ada tunas. Kemungkinan ini asli dari biji ini. Nah, macam ini kita pelihara dari biji ini. Karena okulasinya udah ndak ada. Nah, patah dia okulasinya. Nah, patah di bawah okulasi. Seperti ini di tengah-tengah kan. Nah, ini udah keluar lendir ini. Mau bertunas juga subur gitu. Makanya kita potong. Karena dia ini ndak ada okulasinya. Nah, cara menimbun nanti kita terbatas dengan polybag. Karena polybagnya ini ukuran 2 kilo lebih lah ya, belum nyampe ke batas ini. Batas ini sama dengan batasan ini gitu ya. Nah, yang ini yang belum ditambah, ini yang sudah ditambah. Ini udah keluar juga banyak akar di sini nih. Udah nyaman. Jadi pertumbuhannya udah bagus ini. Ya. 3 minggu itu ada pulih, banyak tunas keluar. Keadaannya daunnya segar juga. Ini kemungkinan di karantina ini selama 3 bulan ya. Nanti habis 3 bulan dia pulih, keadaannya baru ditanam sambil menunggu cuaca musim penghujan ya. Karena kalau menanam di musim kemarau kita capek sendiri. Karena ini bukan barang 5 atau 10 pohon. Ini main ratus gitu ya. Bahkan yang dengan yang ada di sana udah main ribu gitu ya. Kita bakal melihara bibit durian ini. Karena di sini kaplingan itu menjual kaplingan ada bonusnya 5 pohon durian gitu ya. Terus yang buah-buahan yang lain di pinggir-pinggir itu sebagai jalur jalan gitu. Jadi di sini itu menjual kaplingan juga ya. Dengan jual kaplingan ada bonusnya pohon duren gitu. Nah, ini agrowisata. Seandainya ada yang mau beli, ya silahkan aja hubungi ke nomor ini. Tapi kita tidak tahu menau nanti hubungannya dengan ini, nomor ini ya. Kita hanya sebatas memelihara dan ya memelihara lah dan merawat dari mulai polybag sampai nanti reproduksi. Kita hanya seorang tukang durian ya, memelihara gitu. Maksudnya merawat aja gitu. Untuk yang membutuhkan ya silahkan hubungi bibit durian kah, bibit nangka, alpukat, mangga, buah-buahan yang lain ya silahkan aja hubungi ke nomor ini ya. Ini ada, ini agrowisata, tempat wisata tapi di belakangnya menjual kaplingan gitu ya. Ini bibit durian. Kita mau menunjukkan batasan akar yang umur 2 tahun gitu ya.
Kita jalan dulu sekitar 10 meter ini dari jambangan, karena tempat karantina itu tidak boleh dengan tanaman yang sudah ada gitu ya. Jadi untuk menyesuaikan lingkungan kan begitu, harus jauh terisolasi dengan tanaman lain. Nah ini usia yang udah hampir 2 tahun ya. Nah batangnya memang udah kokoh, cuma dia perkembangannya orang lain tadinya melihara tidak tahu masalah pupuk apa yang tepat untuk durian gitu ya. Kita sekarang ini agak pulih, ini sudah mulai pulih, hijau daun, udah tunas keluar. Nah di sini macam tadi kan ini ada yang strip. Ini meskipun ditimbun, ini kemarin dia timbun sampai ke atas, tapi tetap dia nggak keluar akar, malah sumber penyakit di sini itu. Nah sekarang kita mau menunjukkan yang benar itu menimbun durian itu dari sampai yang strip tadi. Ini dulu biji di sini, kiri kanan kan pecah di sini. Ini untuk akar, ke atas untuk batang. Makanya durian itu kan begini bentuknya. Karena ini belum keluar akar, belum ada bintik-bintik menir untuk akar, dia udah ditimbun. Bukan berkembang, malah jadi penyakit. Makanya kalau mau menimbun, lihat dulu kalau akar udah nampak seperti begini. Nah, ini udah ada akar-akar kan? Akar. Tuh. Seperti ini udah ada akar, baru ditimbun. Nah 2 bulan 3 bulan timbun, jangan sekaligus kayak kemarin belum keluar waktunya akar keluar sudah ditimbun sama tanah. Bukan malah bagus, malah jadi sumber penyakit, tempat pengistirahatan para penyakit, semut, ulat tanah gitu ya. Nah di sini kita perlu mendalami masalah durian yang merasa bagus gitu ya. Kita direkomendasikan, kalau merasa tidak bagus kita amati atau dipelajari gitu. Karena manusia itu tidak bisa sempurna gitu ya, ada kekurangan dan ada kelebihan, tapi kita harus selalu mau belajar gitu ya. Itu aja gitu. Jangan mentang-mentang kita dari sekolahan atau dari orang yang tertentu lah mengenai pertanian, tidak menghargai orang lain gitu ya. Kita berbagi pengalaman atas nama ya pengalaman yang kita amati di lapangan gitu. Karena beda orang teknik di kantor dengan orang lapangan gitu ya, sangat berbeda gitu. Nah sebelum kita mengakhiri ini video ya, jangan lupa kalau memang suka ya di subscribe, dibantu supaya berkembang channel Mamang ini, Mamang Kebun ya. Kita akan menampilkan konten-konten insya Allah yang dibutuhkan, apa yang dikomen sama masyarakat atau yang pernah menonton. Jangan lupa yang baru bergabung silahkan pencet tombolnya, verifikasinya diaktifkan gitu ya. Nanti jangan sampai ketinggalan video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.